Ada satu fenomena yang cukup unik di dunia paylater. Apa itu? Jadi, jika Anda beli handphone menggunakan paylater, lalu Anda galbay di paylater tersebut, maka handphone tersebut tidak bisa dipakai lagi karena di-lock, kekunci. Ya, di-lock oleh perusahaan paylater tersebut. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa perusahaan pinjol ini nge-lock HP Anda ketika Anda galbay? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena Bang nggak bayar angsuran Bang, makanya di-lock gitu. Itu betul. Nah, jawaban seperti itu betul. Tapi ada satu jawaban yang akan saya jelaskan di mana jawaban ini bisa menyadarkan Anda tentang dunia finance, pinjol ataupun paylater. Apa itu? Simple. Kenapa pinjol nge-lock HP Anda ketika Anda galbay? Karena perusahaan tersebut tidak bisa menyita barang Anda. Ya, dan tidak mau memperkarakan Anda ke pengadilan. Ya, maka dari itu di-lock. Ya, ibaratnya daripada repot-repot nyita barang Anda, ya, yang belum tentu ada lagi barangnya ya, atau nyeret Anda ke pengadilan yang hasilnya juga nggak sesuai ekspektasi, mahal di ongkos, ya hasilnya Anda cuma disuruh bayar sebulan sekali 50.000, ya mending di-lock aja. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita pelajari dari lock HP ini adalah galbay di paylater itu aman. Ya, Anda mau galbay di paylater manapun itu aman ya. Makanya paylater itu lebih memilih nge-lock HP Anda. Kalau penyitaan barang itu mudah dilakukan, lalu menyeret Anda ke pengadilan itu mudah dilakukan, ngapain perusahaan paylater itu repot-repot nanam sesuatu di HP Anda agar HP Anda ke-lock saat Anda galbay. Gitu ya logikanya ya. Jadi yang takut dipolisikan, akan dibawa ke pengadilan karena galbay paylaternya banyak gitu ya. Anda harus belajar dari lock HP itu. Ya. Nah, sekarang apakah Anda pernah beli barang dengan cara berhutang menggunakan paylater? Bagaimana jika barang tersebut angsuran kreditnya Anda tunggaki? Gitu. Apakah barang tersebut harus dikembalikan? Apakah barang tersebut akan bisa disita? Gitu kan? Apa dasar hukumnya? Saya butuh dasar hukumnya. Walaupun tadi kata Raja Galbay nggak bisa disita, nggak bisa diseret ke pengadilan gitu. Saya butuh dasar hukumnya. Bagaimana juga jika debt collector pinjol ini memaksa menyita barang Anda? Barang paylater Anda gitu. Nah, mari kita bahas hal tersebut, oke? Nah, ini ya. Di sini judulnya gagal bayar paylater, bisakah aset debitur disita? Nah, di sini kita baca sebentar. Utang yang tidak ada jaminan atas utang, penyelenggara termasuk paylater tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik debitur. Prinsipnya, penyitaan barang milik debitur yang prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Oke? Nah, lanjut, dalam pengaturannya, transaksi paylater dapat menggunakan agunan seperti yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 POJK nomor 10/2022. Namun secara umum, praktek paylater tidak menggunakan agunan dalam transaksinya. Nah, jadi barang yang sudah sampai kepada Anda menggunakan paylater itu bukan jaminan, ya bukan seperti di leasing. Oke, jadi HP Anda, TV, kulkas yang dibeli menggunakan paylater itu bukanlah jaminan. Oke, lanjut ya. Nah, lantas apakah penyedia layanan paylater tersebut berhak menyita aset debitur satuan prestasi? Kita baca lagi di sini. Asisten Manajer Hukum dan Kepatuhan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK, Fikri Mursyid Salim menerangkan, dalam hal ketentuan sita aset saat debitur paylater prestasi sama halnya dengan transaksi pinjaman online atau pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang tanpa agunan. Jadi sama dengan pinjol tanpa agunan, ya. Dia juga menyampaikan utang yang tidak ada jaminannya atas utang, maka penyelenggara termasuk paylater tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur. Sehingga penyedia paylater seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater selaku kreditor tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Gitu. Ya, jadi saya ucapkan selamat ya kepada Anda bahwa jika Anda gagal bayar di paylater itu tidak boleh disita barangnya, ya, karena itu bukan jaminannya. Sudah dijelaskan oleh yang mengerti hukum tersebut, gitu ya. Nah, tapi Bang, saya kembalin aja deh barangnya biar nggak pusing, gitu kan? Gimana itu Bang? Ya, belum tentu mau DC-nya. Ya, belum tentu mau DC-nya Anda ngembaliin barang itu. Ya, sudah dipakai, sudah ada lecet-lecetnya gitu ya. Dan juga
DC pinjol itu sebenarnya ditugaskan untuk membawa uang di luar, di nasabah, ke dalam perusahaannya. Ya, bukan membawa barang yang sudah dibeli. Oke, tapi membawa uang kembali yang ada di luar, yang ada di nasabah ke dalam perusahaan dia bekerja itu. Ya, jadi DC mah uang, bukan barang. Oke ya, tapi Anda juga bisa ketipu oleh DC tersebut. Nah, soalnya pernah kejadian seperti ini. DC tersebut mengiyakan pengembalian barang. Ini terjadi beneran. Ya, dan sebenarnya bukan di pinjol, tapi di bank, di salah satu bank. Ya, saya pernah dengar cerita seperti ini. Ada DC lapangan dari bank mengiyakan pengembalian barang. Ya, lalu DC tersebut bilang hutang nasabah itu lunas, gitu. Hutang Mas ini lunas deh, gitu ya, dan tidak akan ditagih lagi. Oke, tapi setelah beberapa bulan ya, nasabah ini didatangi lagi oleh DC yang baru. Ya. Nah, DC yang dulu itu sudah resign, ya. Jadi tagihannya nggak lunas, barangnya juga diambil oleh DC yang lama. Gitu ya. Contohnya misalkan ya, Mas saya mah nggak kuat nih nyetorin motor, udah ambil aja Mas. Nah, kata si DC-nya, oh ya udah oke Bu, ini sudah lunas, nggak perlu bayar lagi gitu ya. Nah, oleh DC tersebut, motor tersebut tidak dikembalikan ke kantor, tapi malah dijual. Ya, istilahnya motor bodong, hanya STNK-nya saja. Oke, lalu DC ini resign gitu ya, karena sudah menjual banyak motor. Seperti itu ya, liciknya itu. Tagihannya tetap ada, nasabah ini tetap didatangi gitu ya, motornya sudah ludes gitu. Jadi pastikan segala sesuatunya itu ada buktinya. Jika sangkut pautnya itu dengan badan pembiayaan seperti pinjol, koperasi, leasing, bank, harus ada buktinya. Ya, setiap transaksi atau segala sesuatunya itu, ya difoto boleh, dimateraikan juga boleh, gitu agar tidak rugi Andanya. Gitu ya. Ya sudah terbuktikan sebenarnya mau pay letter, mau pinjol itu sebenarnya bikin susah, ya. Bikin malapetaka baru. Oke, maka dari itu stop mulai dari sekarang ya. Jangan pernah lanjut lagi dengan yang namanya pay letter atau pinjol tersebut. Jangan sampai pay letter atau pinjol ini merusak hubungan Anda dengan keluarga Anda. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua, jangan sampai pay letter atau pinjol ini menguras harta Anda. Ya, atau bukan harta Anda, harta orang tua Anda. Nah, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda. Anda menghabiskan uang yang bukan milik Anda. Yaitu jangan sampai, itu pilu sekali. Yaitu sangat sakit hati sekali kalau sudah terjadi seperti itu. Ya, ujung-ujungnya Anda itu akan galbay juga. Harta habis, hubungan retak, pinjolnya galbay. Oke, mending Andanya sekarang kalau sudah seperti itu buka usaha atau bekerja mengembalikan semuanya. Ya, walaupun memang sulit gitu ya, lama gitu kan. Tapi ya kita tidak boleh pesimis gitu. Kita harus berpikiran selalu positif. Oke, nah maka dari itu dengan video ini saya harap Anda tidak kena malapetaka tersebut. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.